warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faliza Maltrianda dengan NIM 200160114. Saya merupakan mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya memenuhi tugas keterampilan berbicara yang diampu oleh dosen Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara Universitas Negeri Padang. Pokok-pokok bahasan dalam materi ini, yang pertama pengertian wawancara, dan yang kedua jenis-jenis wawancara, yang ketiga jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat gambaran bimbingan wawancara, dan yang terakhir yaitu taktik wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara merupakan satu alat yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu hal seseorang yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan. Dalam wawancara ada dua pihak yang masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berlainan, yang satu sebagai pengajar informasi dan yang lain sebagai pemberi informasi. Dalam konteks komunikasi, si penanya mengemukakan pertanyaan sedemikian rupa sehingga orang yang ditanya memberikan informasi atau jawaban. Jawaban atau informasi yang diberikan pada umumnya penting dan mungkin sekali tidak berani diungkapkan di hadapan umum. Jumlah orang bertanya dapat hanya satu orang atau lebih dari satu orang, bahkan tak terbatas jumlahnya. Jawaban yang diberikan oleh informasi dapat hanya tertuju kepada satu orang. Semakin tenang penampilan orang yang ditanya, semakin besar pula efek komunikasi dengan mereka yang ditanya. Jenis wawancara ditinjau dari bentuk wawancara atau tanya jawab. Ada tiga macam, yaitu yang pertama ada interview, yang kedua ada konferensi, dan yang ketiga ada tanya jawab pengadilan. Saya akan menjelaskan masing-masing dari jenis wawancara tersebut. Interview merupakan tanya jawab antara wartawan dengan seseorang atau mungkin dengan pejabat atau perorangan dalam hubungan dengan penelitian ilmiah. Konferensi pers adalah pertemuan informatif dengan seorang pejabat sesudah ceramah, perundingan atau konferensi. Sedangkan tanya jawab adalah pengadilan atau integrasi, dialog penyelidikan antara petugas dan si terdakwa atau orang yang bersalah. Di samping itu, pembagian lain dari wawancara ada yang ditinjau dari banyaknya yang diwawancarai, ada wawancara individu dan ada wawancara kelompok. Dari situasi dan kondisi, ada wawancara mendadak dan ada wawancara yang direncanakan. Dan dari tujuannya ada wawancara berita, observasi, dan wawancara psikologi. Namun di bawah itu, uraian dibatasi pada bentuk interview. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari interview. Interview adalah dialog antara para pengikut berita dengan pengikut berita mengenai masalah aktual atau isu yang lain. Interview mengalami perkembangan. Dulu hanya wartawan surat kabar yang mengadakan interview. Sekarang pengikut berita dan radio dan televisi juga mengadakan interview. Dahulu yang diwawancarai hanya orang yang terbuka, sekarang setiap orang, baik terbuka maupun orang sederhana. Materi interview dewasa ini bukan hanya masalah-masalah politis, tetapi segala sesuatu yang mengandung bahan informasi. Singkatannya, segala sesuatu dapat menjadi sumber informasi. Dalam menginterview, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan penanya dan yang ditanya. Menurut D.W. Hendrikus 1991 nomor 155 atau 115 antara lain, yang pertama, penanya harus mengenal pribadi yang ditanya. Yang kedua, penanya hendaknya memperhatikan hubungan logis setiap pertanyaan. Yang ketiga, untuk tema dan situasi tertentu, sebaiknya penanya memberikan agar yang ditanya menyiapkan diri. Yang keempat, sebelum dipublikasikan, sebaiknya hasil interview dibacakan sekali lagi oleh penanya. Jenis pertanyaan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara merupakan
alat untuk mengaktifkan, alat untuk memberi sugesti, alat untuk membakar semangat, kunci untuk menongkrongkan penekanan dan mesin untuk mendorong komunikasi antar manusia, serta sarana untuk memperoleh berita. Untuk mewujudkan hal di atas, maka dalam wawancara ada beberapa jenis pertanyaan, antara lain yang pertama pertanyaan pemanasan. Pertanyaan pemanasan adalah pertanyaan yang mengawali sebuah wawancara. Tentu saja setelah pewawancara membuka wawancara dan memperkenalkan diri. Tujuan pertanyaan ini untuk menciptakan suatu atau suasana akrab atau kekeluargaan dan menyenangkan. Sifat pertanyaan ini menyenangkan hati yang diwawancarai, bisa dengan memuji orangnya atau lokasi dan sebagainya. Bagus benar petaan rumah ibu. Siapa yang menatanya, Bu? Contohnya. Yang kedua ada pertanyaan terarah. Pertanyaan ini sudah mengarah pada topik wawancara. Pertanyaan ini muncul apabila pertanyaan pemanasan atau dirasa sudah cukup mencapai sasaran. Dan yang ketiga ada pertanyaan fakta rutin. Pertanyaan fakta rutin merupakan pertanyaan yang biasa muncul dalam berbagai tanya jawab. Misalnya pertanyaan yang menggunakan kata-kata siapa, mengapa, apa, dimana, bagaimana, dan kapan. Dan yang keempat ada pertanyaan menggali. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengorek atau mengoreksi lebih banyak informasi dan yang diwawancarai menjelaskan lebih detail. Pertanyaan ini yaitu saya akan mencontohkan pengiyaaan pasif, yaitu ya tanggapan posesif, oh ya alangkah menariknya. Tanggapan negatif, mana mungkin, masa iya. Mengembangkan, teruskan Pak, sedikit lagi, teruskan Bu. Menjelaskan, menurut Bapak berarti apa maksud Ibu begini? Menjelaskan, menurut Bapak berarti, atau pertanyaan menyimpang. Kalau begitu, bagaimana dengan pertanyaan menukar? Baiklah, coba Ibu beri pendapat sedikit tentang pertanyaan melibatkan. Hei, siapa yang Bapak maksudkan? Jadi itu yang dimaksud tentang pertanyaan menggali. Lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara biasanya berisi identitas, keterampilan konseling, pendekatan konseling, tahapan konseling, dan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Yang pertama ada identitas. Identitas merupakan suatu berisi mengenai inisial subjek, hari dan tanggal wawancara, jam wawancara, tempat wawancara, dan kode data. Yang kedua ada keterampilan konseling. Keterampilan konseling pada dasarnya yaitu tentang keterampilan dasar atau utama dalam konseling yang harus mampu dikuasai oleh mahasiswa selama tahun belajar mereka. Kata dasar menunjukkan bahwa ada beberapa keterampilan lanjutan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Keterampilan konseling lanjutan atau advance terkait dengan spesifik teori atau model konseling tertentu yang berbeda dengan teori atau model lain. Sedangkan keterampilan dasar merupakan dasar dari semua teori tersebut. Banyak ahli menyarankan bahwa mata kuliah keterampilan dasar konseling penting terlepas teori atau model yang akan diikuti. Keterampilan konseling lebih menekankan kepada pertanyaan konseling dengan jawaban iya atau tidak, mengapa. Yang ketiga ada pendekatan konseling. Pendekatan konseling atau counseling approach disebut dengan teori konseling merupakan dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan ini didasarkan penting karena jika dapat dipahami sebagai pendekatan atau teori-teori konseling akan memudahkan dan menentukan arah proses konseling. Akan tetapi untuk kondisi Indonesia memiliki satu pendekatan secara fanatik atau kaku adalah kurang bijaksana. Pertanyaan yang diajukan menekankan kepada pendekatan konseling dengan jawaban iya atau tidak, mengapa. Yang keempat ada tahapan konseling. Dalam wawancara, tahapan konseling biasanya berisi tentang pertanyaan membangun keakraban, melakukan identifikasi masalah,
membantu merancang tujuan, memotivasi konseling, mengakhiri hubungan konseling, dan melakukan tindak lanjut dengan jawaban iya, tidak, mengapa. Berikut inilah contoh saya mengambil tentang lembaran bimbingan wawancara. Di sini bisa kita lihat tentang contoh lembaran bimbingan wawancara. Praktik wawancara. Dalam mempraktikkan wawancara, hendaknya kita mengetahui prosedur wawancara agar wawancara kita bisa lancar dan tidak kaku. Menurut Reswell 1998 menjelaskan bahwa prosedur wawancara seperti tahapan berikut ini. Yang pertama ada identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Yang kedua ada tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, siapkan alat perekam yang sesuai, misalnya mic untuk wawancara maupun partisipan. Mic harus cukup sensitif merekam pembicaraan terutama bila ruangan tidak memiliki struktur akustik yang baik dan ada banyak pihak yang harus direkam. Yang keempat, cek kondisi alat perekam, misalnya baterainya. Kaset harus kosong dan tepat pada pita hitam bila mulai merekam. Jika perekaman dimulai, tombol perekam adalah sudah ditekan dengan benar. Yang kelima ada susunan protokol wawancara. Panjangnya kurang lebih 4-5 halaman dengan kira-kira 5 pertanyaan terbuka dan disediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. Yang keenam ada tentukan tempat untuk melakukan wawancara. Jika mungkin ruang cukup tenang, tidak ada distraksi dan nyaman bagi partisipan. Idealnya, peneliti partisipan duduk berhadapan dengan peredaman atau perekam berada di antaranya, sehingga suara-suara keduanya dapat terekam baik. Posisi ini juga membuat peneliti mudah mencatat ungkapan non-verbal partisipan, seperti tertawa, menundukkan kening, dan sebagainya. Yang ketujuh, berikan informasi konsep pada calon partisipan. Yang ke-8, selama wawancara, sesuai dengan pertanyaan, lengkapi pada waktu tersebut atau jika mungkin, hargai partisipan dan selalu bersikap sopan santun. Wawancara yang baik adalah yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ada beberapa teknik dalam wawancara sebagai berikut. Yang pertama ada penampilan. Ciptakan ekspresi pertama meyakinkan, bersikaplah tegas, sopan, dan jangan tegas. Gunakanlah pakaian rapi dan bersih. Mulailah memperkenalkan diri setelah bertemu dengan responden. Duduklah setelah dipersilakan duduk. Mulailah mewawancarai responden dan hindari pertanyaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuesioner. Yang kedua ada cara bertanya. Tanyakan pertanyaan sesuai dengan kuesioner. Jangan mengubah kata dalam pertanyaan yang dapat mengubah isi atau maksud dari pertanyaan tersebut. Ikuti pertanyaan yang telah diatur sehingga dapat memperlancar wawancara. Gunakan komunikasi nonverbal untuk meningkatkan partisipasi responden dalam menjawab pertanyaan, misalnya dengan mengangkatkan kepala. Jangan memberikan saran tentang jawaban. Membaca pilihan jawaban tidak berarti memberikan saran jawaban, karena selalu ada alternatif pilihan. Gunakan pertanyaan transisi bila diperlakukan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar dari permulaan sampai akhir. Gunakan teknik untuk menggali pertanyaan lebih jauh. Berhenti sebentar. Elaborasi beberapa pertanyaan. Mengulangi beberapa pertanyaan dari narasumber dan klarifikasi. Yang ketiga ada cara mencatat. Untuk mencatat jawaban responden bukan beberapa persyaratan itu tulislah jawaban responden setelah pertanyaan dijawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu wawancara di sini merupakan, menurut saya, yaitu suatu alat yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu hal yang dilakukan dengan cara menggunakan tanya jawab secara lisan. Dalam wawancara ada dua pihak yang masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berlainan. Yang satu sebagai pemateri informasi dan yang lain sebagai pemberi informasi. Jumlah orang yang bertanya hanya dalam satu orang atau lebih dari satu orang, bahkan tak terjumlah
terbatas jumlahnya. Jawaban yang diberikan oleh informasi dapat hanya tertuju kepada satu orang semakin tentang penampilan yang hanya ditanya. Semakin besar efek komunikasi dengan mereka yang ditanya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.